Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan ananda-ananda serta teman-teman dan sahabat dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran kita, khususnya di kelas 6 ya. Kali ini kita akan bercerita tentang berita Nabi untuk masa akan datang. Nah, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, seperti biasa kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah langsung saja kita lihat ya penjelasan berikut ini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Oke ya, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang telah diberi Allah untuk mengetahui masa akan datang. Berita gaib ini juga disebut nubuwah kenabian atau ramalan Nabi SAW untuk kejadian masa yang akan datang. Nubuwah kenabian ini sebenarnya banyak yang belum disebutkan dalam materi di kelas 6 kali ini ya. Akan tetapi paling tidak kita menjadi semakin paham nubuah kenabian yang Allah berikan kepada Rasul kekasihnya. Dan juga nubuah kenabian ada yang sudah terjadi setelah Rasulullah wafat, dan ada juga yang masih kita tunggu akan kebenaran nubuah kenabian tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan dan pembela risalah kenabian, sehingga keberuntungan berada di pihak kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikut adalah contoh di antara nubuah kenabian ya, perhatikan. Yang pertama, pemberitahuan Nabi SAW tentang warisan perkara jahiliyah. Nah, jahiliyah ini dimana ilmu itu belum sampai, agama Islam itu belum sampai, masih di zaman jahiliyah itu ya. Nah, Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara yang tidak ditinggalkan oleh umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Apa dia? Bangga akan kehormatan. Jadi yang suka membangga-banggakan kehormatan ya, kedudukan yang tinggi, itu termasuk perkara jahiliyah. Apalagi mencela nasab ya, atau mencela keturunan. Apalagi meminta hujan dengan perantaraan bintang-bintang dan meratap. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, pemberitahuan Nabi SAW tentang segolongan umat yang selalu menjaga kebenaran. Mughirah berkata, akan ada satu golongan dari umatku yang senantiasa berpegang kepada kebenaran sampai datang perintah Allah, yaitu kiamat. Nah, Jabir bin Samurah berkata, Nabi SAW bersabda, agama ini masih akan tegak selama yang berpegang untuknya sekelompok kaum muslimin hingga tiba hari kiamat ya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu pemberitahuan Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni. Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang kusut, berdebu, acak-acakan ya, mengenakan pakaian usang dan tidak dihargai. Padahal apabila ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Di antara kamu yang bertemu dengannya, mohonlah kepadanya untuk memintakan ampun untukmu. Nah, siapa sih Uwais Al-Qarni itu? Nah, dikisahkan dari hadis riwayat Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Ia adalah seorang fakir dan yatim dan hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni pekerjaannya adalah sebagai penggembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya sehari-hari. Bila ada lebih, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal seorang yang taat beribadah dan sangat patuh pada ibunya. Ia sering juga berpuasa ya. Nah, bahkan beliau sangat mencintai Rasulullah. Dia sangat rindu dengan Rasulullah, ingin berjumpa. Bahkan suatu ketika
Uwais Al-Qarni pergi ke rumah Rasulullah dan ternyata Rasulullah tidak ada, hanya ada istrinya Nabi. Nah, tetapi dia ingat pesan ibunya, jangan lama-lama, segeralah pulang ke Yaman. Akhirnya dia lebih menuruti perkataan ibunya daripada keinginannya. Nah, kata Rasulullah, dia adalah penghuni langit. Nah, Masya Allah, ya itulah salah satu kisah dari sedikit Uwais Al-Qarni. Nah, selanjutnya nubuah kenabian yang keempat, pemberitahuan Nabi SAW tentang hilangnya ilmu dan tampilnya para pemimpin yang tidak berilmu. Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah takkan mencabut ilmu dari umat manusia begitu saja, tetapi dia mencabutnya dengan wafatnya para ulama. Sehingga manakala benar-benar sudah tidak ada seorang pun yang berilmu, maka manusia pun mengangkat para pemimpin yang kurang ilmunya. Para pemimpin itu ditanya, mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi orang yang tanpa ilmu memberikan keputusan suatu hukum, apalagi hukum agama, itu bisa menyesatkan ya. Dan yang kelima di antara nubuah Nabi yaitu pemberitahuan Nabi tentang Hasan yang akan menyatukan umat Islam. Nah, dari Abu Bakar, ia berkata suatu saat Rasulullah sedang melakukan sholat. Tatkala beliau sujud, Al Hasan bin Ali, cucu Nabi, meloncat untuk naik ke punggung beliau. Setelah sholat, beliau bersabda, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dengan pertolongan Allah, ia akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin. Nah, itu adalah nubuah Nabi yang kelima, bahwa dia akan mengatakan Hasan yang akan menyatukan umat Islam nantinya. Yang keenam, pemberitahuan Nabi SAW tentang melemahnya persatuan Islam. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ikatan-ikatan Islam akan terurai satu persatu. Maka ketika satu ikatan terurai, manusia bergantung pada yang selanjutnya. Yang pertama terlepas adalah pemerintahan, dan yang terakhir ialah sholat. Itu yang keenam di antara nubuah Nabiyah. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu pemberitahuan Nabi SAW tentang masa penuh kesabaran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu masa penuh kesabaran. Sabar pada masa itu bagaikan memegang bara api. Setelah orang-orang yang bersabar mendapatkan pahala 50 orang. Ya, ini adalah yang ketujuh. Nah, yang kedelapan nubuah Nabi diantaranya itu pemberitahuan Nabi SAW tentang ketidakpedulian terhadap asal harta. Ini sudah terjadi nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu suatu masa di mana seseorang tidak memperdulikan bagaimana ia mendapatkan hartanya dengan cara yang halal atau haram. Pokoknya hantam saja, halalkah haramkah. Ya, tidak ada lagi peduli yang mana yang halal, yang mana yang haram. Nah, yang kesembilan di antara nubuah Nabi atau ramalan Nabi yaitu pemberitahuan Nabi SAW tentang bangsa yang menindas umat beliau. Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dekat masa di mana kalian akan ditindas oleh bangsa-bangsa lain seperti makanan yang diperebutkan dari mangkoknya. Seorang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Bahkan kalian sangat banyak, namun kalian tak ubahnya bagaikan buih di lautan. Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut mereka pada kalian, dan Allah sungguh akan melemparkan ke dalam hati kalian al-wahan, yaitu seseorang bertanya, apa al-wahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Nah, ini adalah nubuah Nabi yang ke-9. Yang terakhir
terakhir dalam pembahasan kita kali ini, yang ke-10, pemberitahuan Nabi SAW tentang hari kiamat berikut pertandanya. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah kiamat terjadi? Beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, tetapi akan kuberitahu kepadamu tanda-tandanya. Apabila engkau melihat seorang budak yang melahirkan majikannya, itu adalah salah satu tandanya. Ya, budak ini adalah pembantu ya bahasa kita. Nah, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak bersandal dan tidak berpakaian, tuli dan bisu menjadi pemimpin di muka bumi, itu juga salah satu tandanya. Dan apabila engkau melihat penggembala ternak meninggikan bangunan, itu juga salah satu tanda hari kiamat. Nah, semua tanda-tanda ini sudah kita temui di masa kita. Nah, jadi bagaimana ya kita harus mempersiapkan untuk kedatangan hari kiamat tersebut ya. Jangan takut, percuma juga kita takut, dia juga akan datang, tetapi kita persiapkan kedatangan hari kiamat. Amru bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kiamat sudah dekat, akan ada masa-masa yang penuh penipuan, penuh hoak. Pada masa itu, para pendusta dipercaya dan orang-orang jujur didustakan, para pengkhianat diberi amanah, dan orang-orang yang terpercaya dianggap berkhianat, dan para Roibidah, yaitu orang-orang yang tidak mengerti agama, berbicara tentang agama. Ini akan hancur semuanya. Nah ya, semoga kita semua bisa menghadapi yang namanya hari kiamat kelak ya. Nah, demikian dulu pertemuan kita di kelas 6 pada bab nubuah Nabi atau ramalan Nabi SAW. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa dibaca-baca kembali bukunya di rumah ya. Nah, untuk itu kita tutup dulu pembelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.